industrinya. Nah, di lampirannya itu ada, kalau dilihat di lampirannya itu ada 5 ya, PP nomor 5 2014. Di lampirannya itu ada baku mutu yang perlu dipantau itu apa ya, dipatuhi ya. Nah, jadi nanti dari situ ya parameternya juga. Nah, kemudian untuk potensinya tadi sudah disampaikan oleh Fadli dan Awab ya, dari proses produksi, kemudian domestik dan utilitas. Begitu. Ya, dari situ. Oke. Kemudian tadi sudah ya pengelompokan juga. Pengelompokannya tadi sudah disampaikan ya. Pengelompokannya itu berdasarkan apa? Halo? Ada yang tadi Awab gimana? Pengelompokannya? Tadi Kalau Awab dulu aja Awab. Kalau siapa namanya? Fadli tadi sudah jelaskan. Gimana Awab pengelompokannya? baik Pak, kalau pengelompokan berdasarkan sumber gitu Pak, jadi biasanya itu sumbernya itu kayak bisa juga dari segi fisika, kimia dan biologi gitu Pak. Jadi mempengaruhi Hmm. pencemarannya itu secara fisika atau secara kimia atau secara biologi kayak gitu Pak. Hmm. Oke. Oke. Itu ya. Fisika, kimia, biologi. Eh, Fisika, kimia, dan biologi. Hmm. Potensi sumber cemarannya, pengelompokannya. Potensi. Berdasarkan, oke potensi. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak? Atau ada yang lain mau jawab lebih lanjut? Priscil, silakan Priscil. Oh, Ya, siapa? Pak. Sorry. Tadi saya lihat dulu. Siapa duluan yang ngacung? Oh, Priscil ya, silakan Priscil. Ya, Pak. Jadi untuk potensinya sendiri itu bisa dilihat dari kebutuhan industrinya itu seperti apa, terus Hmm. bahan baku yang digunakan itu apa, dan peralatan yang digunakan itu apa. Jadi Hmm. limbah limbah tadi itu ada pengelompokannya ada tiga. Tadi ada limbah domestik, terus Hmm. limbah proses produksi, sama limbah utilitas. Kalau limbah Hmm. domestik itu dari pemukiman, perkantoran, Hmm. atau sejenisnya. Kalau misalkan proses produksi itu dari mulai raw materialnya masuk ke kita sampai pendistribusian produk. Tapi kalau Hmm. misalkan dari utilitas itu dari pengolahan air, boiler, Hmm. pendinginan gitu. Jadi seperti itu Hmm. Pak untuk pengelompokannya. Oke, ya. Oke, itu ya. Oke, baku mutunya tadi ya. Jadi nanti lihat baku mutunya dari yang nomor 5 tahun 2014 ya. Oke, kalau Adil gimana? Adil, silakan. Prisil tadi ya. Prisil, terus Oke, Adil. mungkin lebih kurang sama kayak yang dibilang Presil Pak buat Ya. awalnya. Tapi mungkin untuk di konteks batasan variabel lanjutannya mungkin kayak ada data bahan baku produksi yang Hmm. disesuaikan dengan potensi pencemarannya gitu. Dan Hmm. itu didasarkan pada tingkat bahayanya juga. Dan Hmm. kemudian terkait di kegiatan industrinya juga itu data apa pencemarannya itu berdasarkan potensi kapasitas produksinya dan Hmm. berapa debit air limbah yang dihasilkan lebih kurang begitu Pak dan juga ada data peralatan yang didasarkan pada potensi pencemaran yang dihasilkan juga gitu tapi Oke. kurang lebih awal-awalnya sama yang dijelaskan dengan Sisil gitu Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, oke. Oke, kita lanjut ya. Berarti ke pertanyaan berikutnya. Tadi sudah ya. Nah, jika ya, tadi kan ada ceritanya tadi sudah dari awal itu ya, identifikasi. Kemudian kan sudah dibuat dokumennya. Ya, sudah dibuat dokumennya. Kemudian ya intinya sudah dibuat lah sistem IPAL-nya begitu ya. Nah, ternyata di jalan itu eh, ada sumber pencemaran baru di luar data awal yang tersedia. Itu gimana nanti respon dari ya sebagai misalkan bagian dari HSE ya di sana. Ceritanya teman-teman di sini jadi bagian HSE yang mengurusi bagian IPAL. Ya,
Saya copy paste aja deh pertanyaannya. Nah ini kira-kira ya, 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada yang jawab. Oke, Alisa silakan Alisa. Baik, Pak, izin menjawab. Mungkin saya Nah. jawab sepengetahuan saya aja ya, Pak, ya, dari yang Mhm. kemarin. Nah, mungkin kalau ada dari luar data gitu, mungkin kita bisa ngambil si limbah itu, maksudnya Hmm. dijadiin sampel gitu, terus kita analisis apakah dia tuh termasuknya di limbah apa gitu, maksudnya uh, Hmm. ada di limbah domestik kah atau di utilitas Hmm. atau itu. Terus kita cek juga dia termasuk karakteristiknya di kimia Hmm. fisikanya dan biologinya Hmm. seperti apa, karena kan beda-beda ya Pak ya, kalau Hmm. kimianya juga ada amoniaknya atau gimana gitu. Hmm. Terus setelah itu kalau misal sudah terbukti misal dia analisis kimianya itu ada amoniak atau gimana nya, Hmm. berarti kita kita kelompokkan juga ke yang analisis kimianya sama seperti si Hmm. limbah yang nggak ada di data ini gitu Pak. Hmm. Karena kalau di lapangan gitu, setahu saya juga banyak limbah-limbah yang di luar dugaan ya Pak, ya kayak Hmm. kayak apa ya, misalnya kayak kebocoran gitu-gitu kan kita nggak tahu Hmm. apa yang bocor gitu, dan Hmm. itu eh, apa ya, di cara kita taunya itu dengan mengambil si sampel itunya yang Hmm. si limbahnya ini, baru kita identifikasi Pak, seperti itu kurang lebih. Hmm. Nah, tentunya kan ini akan berdampak pada proses ya. Bisa jadi nanti proses pengolahan di air limbahnya sendiri, di palnya sendiri akan menjadi ada penyesuaian-penyesuaian ya. Nah, itu gimana tuh tentunya? Dan tentunya ini kan di perusahaan ya. Kalau di perusahaan harus bagaimana nih? Mungkin barangkali sudah disampaikan sebelumnya di mata kuliah yang dengan Pak Hussein atau misalkan Pak Fadil begitu. Ada yang mau menambahkan? Karena pertama akan berdampak pada nanti ya output air limbah yang dihasilkan ya setelah pengolahan bisa jadi malah nanti menghasilkan apa istilahnya ya, output pengolahan air limbah yang tidak sesuai baku mutu nanti malah di atas misalkan. Nah, ya awal lagi silakan. Tadi Alisa ya. Baik Pak, kalau menurut saya ketika proses identifikasi ini tidak sesuai gitu Hmm. berdasarkan data di awal, mungkin kita perlu mencek lagi Pak bagaimana Hmm. potensi-potensi apa aja yang Hmm. dari proses produksi, sehingga baru kita sesuaikan dengan Hmm. dokumen-dokumen yang ada dari Hmm. industri tersebut, sehingga Hmm. ketika ada sumber baru yang berpotensi untuk pencemaran tapi dokumennya belum lengkap, mungkin kita Hmm. sebagai jika kita posisinya sebagai konsultan, kita bisa untuk meminta industri tersebut melengkapi sesuai Hmm. dokumen tersebut gitu Pak. Hmm. Jadi dilengkapi dulu dokumennya berdasarkan peraturan pemerintah Permen LH nomor 5 Hmm. tahun 2014, sehingga kita Hmm. juga punya rujukan Pak, peraturan pemerintah yang mana mengharuskan bahwa dokumen tersebut tuh harus dilengkapi, sehingga Hmm. disesuaikan juga nanti dengan baku mutu air limbah gitu Pak. Oke. Ya, jadi kalau konsultan saya nggak tahu batasannya apakah minta disesuaikan atau justru nanti yang mengerjakan ya itu. Biasanya kalau perusahaan sih mintanya pengen tahu beres gitu. Perusahaan biasanya. Oh iya ya ini free ya. Hmm. eh Kenapa yang free ya? Saya keluar dulu mungkin ya supaya masuk sebagai yang premium. Sebentar saya keluar dulu. Baik Ini Pak. tadi AirTag ya. Saya kasih ke awal aja dulu.
40 menit ya ininya. Kok aneh ya? Masih 40 menit. Kok meetingnya 40 menit ya? Ya sudahlah, nggak apa-apa, nanti saya keluar lagi. Jadi kalau setiap saya kayak kali masuk jadi refresh lagi 40 menit lagi ya? Sebentar. Kita biar kelihatan mukanya semuanya. Nah, ini. Oke, ini. Ganti deh. Kita ganti ruangan. Kita ganti ruangan. Di sini aja. Ya, di sini. Oke. Tadi itu ya, awap ya. Tadi awap itu ya. Oke, awap. Tadi yang bertunjuk tunjuk tangan awap ya. Awap sama siapa tadi? Awap ya, sama awap saja ya. Sama Iya. Alisa, Pak. Alisa, Alisa. Ya, Alisa. Alisa udah ditulis tadi nilainya. Awap ya. Ya, gitu ya. Jadi tentunya tadi ya tentunya kalau misalkan dalam satu perusahaan ya jadi bagian tim HSE misalkan, ya tentunya harus ke atasan dulu ya, ke atasan komunikasi. Dan juga tadi ya sudah disebutkan oleh Awop, em, ngelihat regulasi yang ada dan juga penyesuaiannya tentunya nanti ini harus bikin protokol tambahan, remodifikasi, ya, ya. SOP remodifikasi. Ini treatmentnya tentunya harus ada pengubahan-pengubahan. Ya tentunya itu bisa dilakukan di lab ya, di lab dulu. Ya kalau misalkan ini biasanya pakai kalau untuk flokkulasi koagulasi pakai apa namanya? Pakai jar tes ya. Cuman kalau terkait dengan BOD COD ya harus biasanya kan pakai ini ya. Mikrobanya mikroba yang sistemnya aerobik ataupun anaerobik. Oke. Ya, jadi ini yang tadi menjawab saya sudah tulis nilainya ya. Jadi kalau yang belum beraktif berarti belum dapat nilai gitu. Tidak dapat nilai. Jadi nilainya ada bagiannya dari sini, dari tanya jawab ini. Kemudian selanjutnya, nah ini terkait ini ya, terkait bentar terkait pelaporan ya, karena di situ ada juga tentang pelaporan ya, elemen kompetensinya. Em, Sebentar. Nah, ini belum tentu kan di perusahaan itu semuanya orang yang mengerti kimia gitu ya. Bisa jadi juga nanti ada bawahannya yang mungkin lulusan SMA begitu. Ya, ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan di perusahaan itu bukan orang kimia. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa laporan hasil penentuan potensi sumber pencemaran air limbah itu bisa ditangkap dengan mudah ya oleh orang-orang yang demikian. Karena ini kan perlu dilaporkan ya. Oke, silakan Fajri, silakan Fajri. Oke, izin menjawab ya Pak Hmm. terkait ini. Jadi kan soalnya itu tentang memastikan bahwa laporan hasil penentuan sumber itu disampaikan dengan efektif gitu. Nah Hmm. sebelumnya tuh eh, di penerapan dalam industri sendiri itu para misalkan para atasan gitu ya Pak, itu harus Hmm. menerapkan K3 gitu secara konsisten Hmm. dengan cara adanya apa sih pelatihan-pelatihan Hmm. pada eh, apa sih ini pekerja pada pekerja gitu Pak, dan Hmm. harus pekerja ini yang memastikan bahwa laporan itu harus apa memiliki apa sih namanya harus memiliki sertifikasi ya yang kompeten dan relevan Hmm. juga Pak terhadap eh, apa yang dipegangnya gitu Pak, biar tidak Hmm. mengganggu hasil pastinya seperti itu Pak. Oke, ya. Dan nantinya apa pelaporan itu harus dilakukan pengecekan gitu pada Hmm. lembaga yang berwenang seperti itu Pak. Hmm. Oke, itu ya. Cuman memang kalau di perusahaan biasanya ini ya,
tidak bisa begitu juga karena ya kulturnya berbeda-beda ya, macam-macam. Ada yang perusahaan, ada bahkan yang ada masih lulusan SD atau SMP gitu ya. Ada juga, itu harus bisa dikomunikasikan juga tentunya. Ya, laporannya, itunya, informasi yang ada. Ya, silakan Fadli. Eh, Baik Pak, saya izin menjawab. Mungkin saya tadi kan bertanya tentang bagaimana cara kita melaporkan atau menjelaskan gitu kepada teman-teman kerja kita atau rekan kerja kita yang Iya, memang belum paham sama kimia, maksudnya tidak ada iya, pemahaman tentang kimia. Nah itu saya merujuk dari jawabannya Pak Yusuf yang sempat ngejelasin gitu. iya. Kalau kita tuh kalau pengen ngejelasin sama orang-orang yang tidak paham kimia, kita coba Mhm. dianalogikan sama barang sehari-hari gitu. Jadi semisal Hmm. semisal Pak Yusuf tuh waktu itu sempat ngejelasin tentang vaksin, tentang apa ya, Hmm. tentang virus gitu. Hmm. Nah, itu tuh dianalogiin sama bola gitu. Jadi Hmm. dari rekan-rekan kerja kita yang nggak paham kimia Hmm. itu jadi Hmm. tervisualisasikan dan juga nantinya di pelaporan itu juga kita kita kasihin visual si datanya dan juga jangan Oke. gunakan bahasa yang rumit, bahasa yang pakai istilah-istilah yang Hmm. terminologi yang rumit. Jadi Iya, iya. menggunakan bahasa sehari-hari atau mungkin Oke. bahasa yang mudah dimengerti gitu, Pak. Iya, iya. Terus tuh juga kita fokus pada hasil sama dampaknya. Jadi jangan Iya, terlalu teknis. iya, Soalnya kalau terlalu teknis itu dari orang yang belum paham kimia juga nggak peduli juga. Maksudnya yang iya, jadi peduli itu apakah dari proses itu atau dari pelaporan itu tuh dampak sama hasilnya tuh kayak gimana gitu. iya, iya. Nah, terus paling terakhir ya kita kasih kesimpulan secara menyeluruh gitu sih, Pak. Hmm. Apakah Hmm. dari proses itu tuh memang berdampak secara Iya. signifikan terhadap industri atau tidak gitu. Mungkin kurang Oke, lebih seperti itu, Pak. siap. Terima kasih. Selanjutnya ini ada Galuh tadi ya, yang duluan raise hand ya. Ya, Pak. Silakan. Oke. Oke, kalau menurut saya, Pak, untuk gimana sih biar orang-orang awam tuh, khususnya yang memang latar belakangnya bukan dari kimia, bisa paham terkait laporan. Paling Hmm. pertama itu pastinya dari segi penulisan laporannya dulu, Pak. Iya. Menggunakan yang memang bahasanya harus mudah dipahami, dan Heeh. juga kalau bisa menggunakan visualisasi data yang memang Oke. gampang untuk dicerna, baik itu dari Hmm. diagram ataupun grafik. Terus Hmm. juga untuk penulisan laporannya pun kalau Hmm. bisa dia harus fokus ke dampaknya juga langsung, Hmm. jangan mungkin jangan bertele-tele atau segala macamnya. Terus Hmm. juga bisa ditambahin dari segi studi kasusnya kalau memang Hmm. dirasa perlu. Jadi siapapun yang membaca pun bisa membayangkan gimana sih studi Hmm. kasusnya. Terus kemudian sama nanti untuk sistem penyampaian pelaporannya pun mungkin Hmm. bisa dibuatnya dengan sistem diskusi, Pak. Jadi teman-teman yang Oke. atau pegawai yang membaca pun bisa sambil mendengarkan juga. Hmm. Ya, kalau misalkan memang ada yang kurang paham. Dan juga nanti di akhir kita bisa meminta evaluasinya juga, Pak. Mungkin dari yang membaca pun masih ada yang bingung di bagian mana, dan itu bisa jadi evaluasi untuk laporan di berikutnya. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, rasanya sudah lengkap ya. Jadi tidak usah ke yang selanjutnya ya. Sudah lengkap. Ya, seperti sudah tadi ya, sudah dari Fadli dan ditambahkan oleh Galuh juga ya. Nah, itu sudah seperti itu ya. Jadi memang perlu ada sosialisasi juga tadi ya. Ada macam presentasi atau diskusi dengan pihak-pihak yang terkait ya, yang berkepentingan di situ. Sebentar saya buka dulu presensinya. Buka dulu presensinya. Bentar, presensinya belum saya buka. Salah. Ini. Hmm. Kalau di industri. Oke, baik, baik. Itu ya. Kalau dari Adil, sebentar, saya lihat dulu ya. Dari Adil bagaimana Adil? Mungkin kalau dari saya yang pertama itu kita identifikasi masalah dulu ya Pak. Dari mana letak ketidaksesuainya dan tidak sesuai dengan hal yang kita harapkan gitu. Nah, jadi kita lakukan analisis ulang dulu.
kita bandingkan datanya dengan standar yang ada gitu. Hmm. Dan kemudian jika memang hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan setelah kita analisis masalahnya, Hmm. lalu kita lakukan pengujian validitas data gitu biar akurat dan terpercaya. Nah, jika memang hasilnya tidak sesuai harapan, Hmm. mungkin kita bisa melakukan pengujian ulang gitu dengan metode yang sama terlebih dahulu untuk pengujian ulangnya, dan jika tidak menemukan juga mungkin kita bisa menggunakan metode pengganti gitu atau metode lainnya yang bisa eh, menguji hal yang sama dengan metode sebelumnya gitu Pak. Nah, Oke. jadi jika nantinya dapat dengan metode pengganti, mungkin itu adalah suatu alternatif metode yang dapat menggantikan metode sebelumnya begitu. Baik, baik. Ya, oke itu ya. Oke, Adil, ada yang mau menambahkan lagi selain tadi dari Adil? Tadi tuh Adil udah 2 kali jawab ya? Betul Pak. Oh, kok lupa ini belum saya tambahkan nih. Maaf, maaf, belum ditulis tadi. Ya. Oke, ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Ya, silakan Alisa. Mungkin izin menambahkan beberapa aja sih Pak. Kurang lebih sama Ya. seperti yang dijawab teman-teman sebelumnya. Cuma mungkin bisa juga kita minta umpan balik gitu, minta Nah, apa ya dari pihak ketiga gitu. Apakah ini benar-benar emang belum sesuai atau nah, ada kekeliruan di salah satu yang ngecek doang gitu. Jadi kita ya, minta minta umpan baliknya ke pihak ketiga gitu. Nggak cuma oke, satu orang. oke. Ya, saya duduk belakang. Oke, itu ya. Oke, itu ya. Kemudian ya tadi selain selain konsultasi dengan pihak ketiga salah satunya ya ada konsultan. Ya tadi pengambilan sampel ulang, analisis ulang, ya verifikasi segala macam. Tadi kalau misalkan mau verifikasi metode ya tadi ya. Nah, itu juga tentunya masalah itu perlu didokumentasikan ya, perlu didokumentasikan sehingga ya semua yang kejadian itu perlu didokumentasikan ya supaya tentunya rapi nanti ya. Dan juga bisa ya ini masalah ini bisa di trace back akhirnya, ditelusur. Jadi perlu ada dokumentasinya ya tentang kejadian yang tadi. Di biasanya kalau di perusahaan sih seperti itu ya. Sebenarnya nggak bukan hanya di perusahaan ya di banyak hal ya. Itu perlu segala sesuatunya didokumentasikan. Ya dokumentasinya itu ya dalam bentuk laporan juga ya tentunya. Dan juga data-data yang ada. Oke, dan tentunya ya laporannya disesuaikan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, tadi sudah ya. Tadi sudah ini. Tadi sudah juga ya. Yang teknis. Oke, kita kayaknya cepat nih. Cepat nih ini ya. Sekarang ke karakteristik sumber pencemaran air limbah. Karakteristik pencemaran air limbah. Bentar. Oh ya, sebelum ke situ, ada yang mau ini nggak komentar? Laporannya itu sebaiknya seperti apa sih? Kan tadi kita sudah bilang laporan ya. Laporan itu yang ya sebaiknya formatnya seperti apa? Ya, jawab lagi silakan. Baik, Pak. Kalau untuk laporan sebaiknya berdasarkan pembelajaran kami juga di semester 2 terkait Hmm. manajemen mutu laboratorium, kami diajarkan oleh Prof. Dikdik itu bagaimana membuat dokumen laboratorium itu yang benar gitu Pak. Hmm. Dan tentunya kalau berbicara laporan yang benar, kita bisa memuat di dokumen tersebut itu nomor dokumennya seperti apa, Hmm. tanggalnya berapa, terus Hmm. revisinya jika tadi meminimalisir buat hal-hal kayak tahu-tahu ada sumber baru lagi sehingga Hmm. kita bisa terdata gitu, terdokumentasi Hmm. revisi itu berapa kali gitu. Oke. Terus dari proses penggolongan
kategori pencemaran juga terdokumentasi gitu Pak, kayak dari proses Hmm. produksi itu Hmm. kita bisa jelaskan di situ ada apa aja Hmm. dari yang kita temukan di industri itu, terus di Oke. utilitas ada apa saja, dan Hmm. tentunya terus di kegiatan domestik nanti ada apa aja gitu. Jadi Hmm. terdokumentasi dengan baik Pak buat Oke. pencemaran air limbahnya. Oke. Dan kurang lebih sih seperti itu Pak. Dan tak lupa juga pastinya ada nama formulir kayak itu tuh dokumen itu identifikasi apa kayak gitu Pak, sehingga jelas gitu Pak. Dan ada juga yang dibuat oleh siapa, yang dilaporkan dan diketahui oleh siapa gitu Pak. Hmm. Oke. Oke, kalau Prisil bagaimana? Tadi siapa dulu yang ini? Ami ternyata Ami. Silakan Ami. Oke, Pak. Saya rasa cukup jelas ya, Pak. Jelas. Oke, punten ya, Pak. Iya. Kalau dari segi format laporan identifikasi sumber air limbah, yang Hmm. jelas pertama di situ harus ada latar belakang ya, Pak. Kenapa Iya. pada akhirnya kita mesti dilakukan pengamatan identifikasi sumber itu, yang nantinya ya di latar belakang itu kita bisa bikin suatu tujuan, yang mana tujuan ini juga sebenarnya harapannya bisa dilakukan Hmm. oleh semua personel gitu. Hmm. Kemudian dalam format itu juga mesti kita cantumkan kira-kira gambaran proses produksinya atau bahkan aktivitas yang dilakukan dari sumber limbah itu seperti apa. Hmm. Kemudian kita cantumkan juga bisa dalam formulir checklist atau bahkan Hmm. menyantumkan sumber-sumber yang tadi kita udah identifikasi menjadi Hmm. suatu format. Di situ kita uraikan sumber limbahnya seperti apa, prosesnya Hmm. kegiatan seperti apa, kemudian kita uraikan kira-kira karakteristik sumbernya itu kayak gimana dari Hmm. segi bau, warna, Hmm. kekentalan dari si limbah itu sendiri. Ya. Kemudian ya kita juga cantumkan pengelompokan sumber limbah itu berdasarkan potensinya juga. Hmm. Dan kemudian kita lakukan analisis, kita cantumkan juga analisis kira-kira dari sumber limbah tersebut yang paling banyak digunakan, terutama dari segi frekuensi dan lain-lain, itu kita cantumkan juga analisisnya. Dan terakhir lewat ya atau itu dalam tabel identifikasi juga sebenarnya bisa kita simpulkan untuk memudahkan dalam hal dokumentasi dari segi laporan identifikasi sumber air limbah itu, Pak. Oke. Ya. Tadi dari Ami, kemudian kalau dari Kevin bagaimana Kevin? Oke, suara saya kedengaran, Pak? Terdengar. Oke, mungkin menambahkan aja ya dari yang telah disampaikan oleh Awab dan Fahmi itu ini aku mau menambahkan itu ada audit, itu pemeriksaan manajemen limbah gitu loh. Jadi di sini tuh ada apa ya, syarat buat penilaian si audit bahwa kalau itu tuh udah memenuhi standar gitu loh, Pak. Itu sama ini kalau dari semester kemarin tuh kita belajar ini ya manajemen mutu lab juga, sama ini penulisan revisi yang benar tuh kayak gimana, kayak revisi pertama tuh ditulis dari 01 dan selanjutnya gitu loh. Terus sama ini sih Pak, mungkin ini setahu aku itu tuh ada struktur organisasinya gitu. Jadi itu tuh menjelaskan bahwa di struktur itu tuh siapa aja gitu loh yang bertanggung jawab atas pengelolaan limbahnya gitu. Terus ya paling sama sih sama yang Fahmi dan teman-teman sampaikan tadi. Oke. Ya. Silakan selanjutnya Prisil ya. Kalau saya cek dulu. Oh ya Prisil, betul. Silakan Prisil. Ya Pak, jadi untuk yang pertama biasanya di dalam dokumen itu ada kode dokumen ya, dan di situ ada tanggal berlakunya dokumen itu seperti apa, terus ada logo perusahaan yang terkait itu seperti apa, terus jenis si limbah yang diperiksa itu limbah apa, itu biasanya ada tercantum di atas gitu, misalkan limbah domestik atau apa,
Terus Hmm. ada rencana pemeriksaannya itu kira-kira berapa hari sama realisasi pemeriksanya jadinya berapa hari gitu. Terus baru masuk ke lembar kerja pengujian sampel atau limbahnya gitu. Biasanya itu ada kode penelitian, terus ada asal sampelnya itu dari mana, terus nama sampelnya itu apa biasanya. Terus biasanya kan di dalam industri juga ada berlaku sistem penomoran batch ya Pak ya, tergantung dari hasil produksinya. Itu biasanya kayak ada nomor batch tertentu supaya kita bisa tahu gitu itu dari produksi yang di hari berapa, tanggal berapa gitu. Oke. Terus selain itu juga produsennya itu dari mana gitu. Terus Oke. bahan aktifnya tuh ada apa aja, sama petugas samplingnya itu siapa. Oke. Terus tahapan prosesnya itu tuh dia udah di mana sih si samplingnya itu, apakah masih dalam lab, pilot, atau udah ke produksi gitu si tahapannya. Terus di sini tuh ada jenis pemeriksaannya kayak gimana, terus nomor prosedur pengujiannya itu nomor berapa, sama acuannya tuh yang dijadiin acuan tuh dia misalkan peraturan apa, terus misalkan kalau di farmasi kan biasanya ada USP gitu, atau kalau di kimia itu mungkin ada kayak semacam acuan dari Vogel gitu. Nah, terus diperiksanya itu oleh siapa gitu, Pak. Terus karakteristik pemerian mungkin ya di sini, pemerian kayak bentuknya, bentuk si sampelnya itu apa, terus penandanya itu apa, terus warna sampelnya kayak gimana gitu. Itu baru dari fisiknya doang. Terus setelah dari fisik mungkin nanti mulai diidentifikasi ke kadar, misalkan tadi ada bahan aktifnya apa, terus baku pembandingnya itu apa gitu, zat apa. Terus instrumen yang diperiksanya tuh dia pakai apa aja, terus hasil Oke. ujinya kayak gimana gitu, Pak. Dan biasanya sih kita tuh harus melampirkan beberapa hasil analisis yang misalkan kalau kita habis pakai AAS itu data-data yang dari AAS itu harus di-print gitu. Kayak si grafiknya kayak gitu. Terus yang data dari situ kita olah juga ke Excel. Jadi nanti bentuknya ada dalam Excel. Jadi udah terintegrasi semua gitu, kayak nomor lotnya berapa, baku pembandingnya apa, tadi produsen, terus kayak kadarnya atau bobotnya itu berapa gitu. Biasanya ada gitu. Dan hasil-hasil penimbangan juga itu harus disimpan biasanya Pak untuk dijadiin bukti gitu selama sampling gitu. Biasanya sih kayak gitu dan nanti ada kesimpulan Pak. Jadinya si sampel itu tuh apakah bisa bisa dipakai lagi atau emang harus di pengujian ulang gitu berdasarkan hasilnya. Kok biasanya sih MS atau DD atau TMS biasanya sampel tuh gitu. Oke. Nah, oke itu. Ada lagi yang mau komentar? Tidak ada. Nah, jadi perlu kita posisikan dulu ya. Posisinya kalau misalkan ada di sebagai ya ini IPAL ya, mengurusi IPAL, berarti posisinya ada di HSE. Jadi bukan di laboratorium, kemungkinan ada sih laboratoriumnya ada. Tapi diposisikan sebagai, kalau tadi kan kalau yang Priscil itu memposisikan sebagai analis ya. Nah, posisinya bukan sebagai analis. Bahkan di banyak perusahaan itu memang ada juga ya yang in-house analisis. Tapi dalam prakteknya tentunya akan lebih apa ya namanya? Lebih dipercaya ketika ada pandangan dari pihak ketiga. Jadi banyak kan ya pakainya pihak ketiga. Memang ada di internal ya supaya tidak ya kita sekalian cross check juga ya. Tapi juga yang itu yang sering dilaporkan adalah tentunya yang akan dianggap valid, dianggap tidak ada konflik of interest adalah dari pihak ketiga. Jadi tentunya analisisnya adalah yang digunakan adalah dari pihak ketiga. Seperti memang ada pengujian rutin dari mungkin yang rutin itu bisa di in-house, tapi nanti laporan per 3 bulan biasanya ya, di 3 bulan laporan per 3 bulan analisis itu oleh pihak ketiga. Jadi artinya nanti itu bagus juga kalau disampaikan ya, tadi ya detail-detailnya seperti yang Priscilla sampaikan. Tapi juga bisa dibuat menjadi lebih general begitu. Itu bisa saja disimpan di lampiran begitu. Nah, ya seperti itu. Nah, tadi saya belum ada yang mau sum up
sistematika laporannya harus seperti apa jadinya? Atau yang baik seperti ya bukan harusnya ya. Sebaiknya seperti apa sistematikanya? Dan tentunya ini kan berkaitan dengan regulasi-regulasi yang ada ya. Seperti kalau yang di PP yang terbaru tentang lingkungan itu ya PP tahun 22 sorry PP nomor 22 tahun 2021 ya. Itu tentang AMDAL ada di situ, kemudian tentang pengendalian pencemaran udara di situ, air juga pencemaran air ada di situ dan juga B5 B3 ada di situ ya. Ya, ada yang mau recap? Kalau summary apa namanya? Eh, ya ininya sistematika laporannya sebaiknya seperti apa? Tadi kan sudah disampaikan macam-macam ya. Ada metodenya, ada ininya ya. Silakan. Ada yang mau recap dari semua yang sudah eh, disampaikan tadi. Atau mungkin nanti coba cari-cari lagi ya sistematikanya sebaiknya seperti apa yang lazim digunakan di perusahaan-perusahaan barangkali berseliweran di internet barangkali ya. Ada yang membocorkan barangkali. Oke, itu ya. Jadi itu yang kalau yang dilakukan ini ya mengidentifikasi itu ketika benar-benar perusahaannya itu belum memiliki IPAL sama sekali sih biasanya. Kebanyakan kalau sudah ini ya mereka ya sudah dari turun temurun gitu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang baru misalkan dia baru menyusun IPAL atau misalkan dari sisi mau buat rumah sakit baru begitu ya, tentunya harus ada dokumen IPAL-nya, harus ada IPAL-nya juga. Nah, ini yang perlu disiapkan salah satunya. Ya, salah satunya tentunya sebagai bagian ya sumber potensi pencemaran air limbah. Rumah sakit tentunya harus ada IPAL-nya ya. Kalau enggak kan nggak boleh itu infeksius dibuang sembarangan ke selokan nanti ya ada dahak TB nanti di situ gimana ceritanya ataupun yang infeksius lainnya ya. Oke, itu nanti silakan dicari seperti apa yang baiknya. Tadi ya terkait format dan sistematika ya formatnya. Oke, baru kita ke mana ini? Atau gini ya mungkin. Em, ini tadi sebenarnya yang baru itu tuh baru baru ini ya baru 3 yang jeresnya agak repot nih. Ya, tadi sudah sih jeresnya sudah. Cuman yang transfer skillnya belum. Saya cek dulu ya transfer skill contingency transfer saya enggak ini ya. Sudah lah. Udah nanti aja transfer skillnya. Pertanyaan selanjutnya, oke ada yang perbaiki ini lantai di sini. Nggak saya cek dulu. Siap, siap. Oke. Nomor satu. Ya, satu. Skill untuk yang karakteristik ya.
Jadi mungkin sudah disampaikan juga ya ini. Ada saya coba. Tadi sudah disampaikan ini yang tentang sudah di-include tadi. Sudah include jawabannya sebenarnya pertanyaan yang ini. Analisis karakteristik. Oke. Em, kayak gini. Nggak apa-apa. Kayaknya belum yang tadi belum. Bagaimana bisa bagaimana ya? Misalkan di timnya tetap di HSC tadi bagian IPAL. Bagaimana teman-teman bisa menganalisis karakteristik ya? Bagaimana teman-teman tuh analisis karakteristik sumber pencemaran air limbah dalam proses produksi? Ini kita dalam proses produksi dulu ya. Atau jangan proses produksi deh, keseluruhannya deh. Keseluruhannya itu kan ada tadi yang proses produksi, utilitas dan domestik. Silakan. Bagaimana? Oke, Fadli, silakan. Eh, kedengaran ya, Pak? Terdengar. Oke, Pak. Eh, karakteristik dari sumber pencemaran itu kita eh, kita monitor kualitas air gitu. Jadi parameter ada 3 yang utama. Pertama parameter fisik, kedua parameter organik, ketiga kontaminasi. Nah, untuk parameter fisiknya itu ada beberapa komponen, itu ada 6 lebih ya. Pertama itu ada pH-nya, ada temperatur, warna, bau, redox, sama TSS, Hmm. jangan Hmm. solid. Kemudian, Kemudian parameter organik. Nah, organik itu artinya ukuran jumlah senyawa organik yang terdapat di sini. Parameter organik itu ada 4 komponen utama, yaitu BOD, BOD yang kemarin sempat dijelaskan, kemudian TH dan TOC. Nah, untuk TPH itu petroleum hidro, kemudian untuk TOC itu kebanyakan dari total karbon. Kemudian parameter yang terakhir yaitu parameter kontaminasi spesifik, itu dapat berupa senyawa organik maupun senyawa anorganik. Nah, itu terjadi pertama ada fosfat. agak putus-putus sekarang Fadli. Sorry. Maaf agak putus-putus. Masih putus-putus ya kelihatannya. Fenol, organik, cyanida, N3. Saran nggak ya, Pak? Jadi karakteristik itu di 3 parameter tadi yang sebenarnya parameter fisik, parameter organik, sama parameter kontaminan spesifik. Jadi kontaminan yang spesifik itu kontaminan spesifik itu ada beberapa dan ada perbedaan penanganan gitu, Pak. Oke. Udah ya. Ada kemudian
Nah, kemudian juga ditentukan juga senyawa polutannya itu ada apakah padatan tersuspensi, terlarut ataupun terendapkan. Karena banyak proses pengolahan yang hanya efektif mengolah dari salah satu jenis polutan tersebut, Pak. Jadi harus diidentifikasi dan ketika nanti hasil identifikasi itu udah ada, itu bisa ditentukan apa pengolahannya itu seperti apa karena untuk mengolah padatan suspensi terlarut sama terendapkan itu tuh berbeda gitu karena jenis dari polutan tersebut juga berbeda. Mungkin untuk pengolahan satu limbah itu bisa efektif tapi buat limbah jenis yang lain tuh mungkin bisa kurang efektif gitu, Pak. Iya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Ini kenapa jadi ini ya? Zoom saya jadi tidak premium gini. Waduh, agak repot nih. Berarti harus pakai Zoom ini, Prodi kali ya? Sepertinya di downgrade nih ya, yang semua dosen-dosen Zoom-nya, time lapse-nya. Oke, silakan. Priscil dulu tadi yang angkat tangan ya. Sepertinya di downgrade ini yang semua dosen Zoom-nya. Ya, Pak. Mungkin kalau dari parameter yang pertama itu ada parameter fisik dulu ya, Pak. Jadi kita harus menganalisis dari parameter fisik itu biasanya warna, Pak. Nah, biasanya air tuh berwarna karena ada beberapa alasan gitu. Yang pertama itu biasanya ada kontak air dengan suatu zat organik yang udah lapuk biasanya. Terus konsentrasi ion besi atau mangan yang lebih tinggi biasanya jadi lebih cenderung ke arah coklatan biasanya. Terus kontaminasi dari senyawa lain, misalkan dari senyawa tekstil kayak gitu, jadi airnya berwarna. Nah, untuk mengecek air itu supaya tahu gitu kadar warnanya itu seperti apa, itu biasanya kalau secara kualitatif bisa pakai kolorimetri gitu. Tapi kalau ingin secara kuantitatif itu kita bisa pakai spektro gitu. Nah, terus selanjutnya ada bau dan rasa gitu. Soalnya air yang baik itu kan tidak berbau dan tidak berasa gitu. Biasanya bau-bau dari air itu karena ada zat organik tadi, itu ada senyawa sulfida salah satunya, terus klor yang tinggi kayak kaporit jadinya gitu, terus ion besi dan mangan yang tinggi biasanya itu bau anyir jadinya. Terus ada garam gitu, itu rasanya jadi asin gitu. Nah, terus juga bisa berlangsung karena ada bakteri anaerob juga gitu biasanya. Terus ada dari turbiditas, Pak, atau kekaruhan. Itu biasanya ada zat yang tersuspensi di dalamnya yang membentuk koloid biasanya gitu. Misalnya ada Fe2O3 atau MnO2 gitu. Nah, biasanya buat turbiditas juga itu bisa kita pakai spektro gitu. Terus selain kekaruhan itu juga bisa dilihat dari pH gitu. Biasanya pH air yang baik itu 6,5 sampai 8,5 rentangnya gitu. Nah, soalnya pH ini tuh mempengaruhi dissolve oksigen gitu nantinya. Karena kan di sini ada banyaknya mineral atau zat yang terlarut, terus CO2 yang terlarut dalam pH-nya gitu. Turbulensi airnya seperti apa gitu. Nah, terus selain itu temperatur, Pak. Nah, temperatur juga ini bisa mempengaruhi metabolisme organisme di air gitu. Terus dissolve oksigen juga mempengaruhi. Terus ada konduktivitas, Pak. Nah, biasanya konduktivitas ini karena ada ion-ion tadi, ada H+ atau OH- atau misalkan ion-ion lain yang emang terlarut dalam si airnya itu gitu. Nah, selain itu parameter fisik tadi, kalau parameter kimia itu kita bisa lihat dari dissolve oksigen gitu. Terus ada chemical oxygen demand atau COD, terus sama biological oxygen demand gitu, Pak. Terus untuk analisis padatannya itu kita bisa pakai total solid atau TS itu untuk total padatan aja. Kalau untuk TDS itu total dissolved solid untuk total padatan terlarut, terus ada TSS atau total suspend solid untuk total padatan yang tersuspensi. Terus untuk zat organik juga itu ada penentuannya, analisis zat organik apa aja yang terkandung di dalamnya. Terus air sadah juga itu mempengaruhi gitu. Terus klorida, amonium, selain itu juga ada juga dari apa ya, ini tuh tergantung dari kayak tadi logam-logam yang terlarutnya itu ada apa aja gitu, Pak. Biasanya itu sih parameternya. Oke. Baik. Oke. Kemudian, oke itu deh. Ini rasanya baru hari ini di downgrade kayaknya. Yang biasanya license-nya
premium ini jadi basic lagi ya. Oke, tadi rasanya Rosa ya. Silakan Rosa. Sisa 5 menit nih. Silakan Rosa. Oke Pak, baik. Sebelumnya suara saya terdengar ya Pak. Iya. Sebelumnya, sebenarnya ini aku tinggal nambahin dikit lagi sih Pak dari Hmm. penjelasan dari Priscil dan juga Fadit tadi yang udah cukup jelas. Mungkin eh, kira-kira langkah untuk menentukan karakteristik dari sumber pencemaran air limbah ini mungkin yang pertama tadi kita mungkin harus lebih dulu identifikasi dari jenis sumbernya dulu. Apakah nanti itu dari yang industri, domestik, atau mungkin dari utilitas gitu. Nah, dari sini kita bisa analisis nih jenis limbah yang kita temukan ini, kita bisa lihat kira-kira dari segi jumlah limbah cairnya itu dari sumber tersebut itu berapa banyak gitu. Nah, selanjutnya kita bisa cek nih kualitas limbahnya. Nah, kualitas limbah ini, karakteristik dari kualitas limbah ini dapat kita tentukan tadi Pak dari parameter-parameter yang udah teman-teman sebutin dari parameter fisik, kimia maupun biologinya. Nah, dari sini, dari yang udah kita lakukan analisis, baik dari parameter-parameter yang udah kita gunakan, selanjutnya nanti bisa kita ngambil langkah untuk melakukan evaluasi kira-kira potensi dan bahaya dari sumber limbah ini kayak gimana, dampaknya kayak gimana gitu. Nah, baru nanti kita hubungin Pak, kita sesuaiin lagi sama bahan baku mutu air limbah sesuai sama karakteristik dan juga limbah industri ataupun tadi domestik Iya. atau utilitas yang kita gunakan. Itu sih Pak dari saya. Oke, iya, itu ya. Ini berapa menit lagi sih? Kita harus keluar Zoom lagi, nanti masuk lagi. 3 menit lagi ya. Ada yang mau tambahkannya? Silakan Fajri. Nah, mungkin menambahkan sedikit saja Pak. Dan untuk dari hasil yang tadi teman-teman buat cakup gitu, itu juga perlu dibuat laporan gitu Pak, laporan berkala yang cakup semua temuan-temuan kayak temuan-temuan penting gitulah terkait sumber pencemaran, dan kita eh, mencari gitu efektivitas tindakan pengendalian itu seperti apa, dan dokumentasi tersebut kita buat prosedur gitu ya, buat untuk analisis dan pengendalian pencemaran gitu, serta hasil dari langkah-langkah perbaikan itu kita ambil gitu. Itu aja sih penambahannya. Oke, iya. Tadi Fajri ya. Tadi Rosa, Fajri. Ini berapa menit lagi nih? Sebentar lagi. 2 menit lagi. Ya, jadi tadi ya terbagi ada tentunya karakteristik fisiknya ya. Tadi ya sudah disampaikan ada warnanya, warnanya ya. Ada warnanya, kemudian ada, sebentar saya lihat dulu, ada warna, karakteristik fisiknya itu, ada baunya, ada suhunya, TSS, TB, kemudian turbidity ya, dan TDS ya. Dan juga total solid juga bisa dihitung. Ya dari situ ya. Kemudian juga dari karakteristik kimianya ya. Seperti BOD, COD, pH ya. pH ya. Kalau tadi suhu itu pH, suhu itu apa namanya? Fisik itu pH, dan juga tentunya kandungan logamnya. Karena tentunya akan berbeda nanti, yang kandungan logamnya sekian. Biasanya kalau yang ya kandungan logamnya ada sih memang ya, tapi dan itu tentunya ada proses-proses tersendiri ya yang perlu dibuat ketika misalkan kadar logamnya melebihi ambang batas. Dan juga dari sisi mikrobiologinya ya, di situ ada senyawa mikroba apa saja, ada mikroba apa saja, maaf, ada mikroba apa saja yang nanti, dan tentunya itu harus memenuhi baku mutu lingkungan semuanya. Dan tentunya itu harus di remove dulu kan. Tentunya itu ada prosesnya tersendiri. Jadi penting kita untuk mengetahui karakteristik air limbah karena nanti akan menentukan proses pengolahan air limbahnya seperti apa. Oke, kemudian kita kayaknya keluar dulu ya karena 1 menit lagi nih, less than 1 minute. Nanti kita masuk ke Zoom yang ini juga sama ya. Saya nggak tahu kalau di downgrade hari ini. Terima kasih. Sebelum ketemu. Dalam tadi kan tentang ada identifikasi ya. Tadi sudah disinggung sih sebenarnya. Kemudian karakteristik. Tentunya nanti kan akan ada proses site visit ke proses produksi dan sebagainya.
tools yang dibawa apa saja nih? Ya tools instrumen. Instrumen itu dalam arti kata dokumen ya, bukan instrumen alat saja ya. Tapi eh, instrumen dokumen apa saja yang digunakan. Jadi artinya dokumen seperti apa yang bisa membantu dalam tadi identifikasi dan juga menentukan karakteristik. Ya, sebaiknya pakai dokumen yang seperti apa tuh, yang bisa dibawa ke lapangan, yang sehingga akhirnya bisa membantu ya mau itu kertas ataupun dalam bentuk digital yang bisa membantu dalam proses eh, identifikasi dan penentuan karakteristik di lapangan. Silakan, barangkali ada yang mau komentar. Ayat. Ya, silakan. Ada yang mau komentar? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Adil. Oke, mungkin izin coba jawab sih, Pak. Mungkin yang biar lebih mudah dibawa dan fleksibel itu ya selain formulir yang ada di terkait di kompetensi yang kita baca, mungkin biar memudahkan itu kita bawa lembar kerja lapangan atau yang biasa kita kenal dengan fail sheet, yang muatannya itu biasa berisi identitas sampel, bisa terkait nomor sampel ataupun lokasi sampel beserta tanggal dan waktu gitu, terus parameter yang diukur dan Oke. nilai hasil pengukurannya Mhm. serta catatan observasi dan ruang untuk catatan tambahan gitu. Biasanya begitu, Pak. Oke. Dan mungkin selain itu ya tadi bisa checklist parameter ataupun yang Oke. tadi formulir. Ya. Jadi tinggal checklist doang dan mungkin Ya. tambahannya itu bisa ada formulir berupa penilaian resiko buat di lapangan gitu, Pak. Baik. Ya, makasih. Adil, kemudian tadi yang tanjuk tangan adalah Alisa. Silakan, Alisa. Mungkin kurang lebih sama ya Pak, seperti apa yang udah dijelasin sama Adil, cuma mau nambahin, mungkin kita juga bisa bawa kayak peta lokasi produksinya gitu Pak. Jadi kan kalau di industri ada produksinya seperti apa gitu kan, ada petanya gitu, maksudnya ya kita tinggal ke sana sambil melihat peta apakah di sini apa aja gitu yang mau kita identifikasi. Kalau misalnya dari limbah proses produksinya, berarti kan kita tinggal ke situ dan udah ada petanya gitu. Nah, selain itu kan dilengkapi juga sama dokumen-dokumen kayak checklist tadi atau logbook dan apa ya kayak worksheet gitu-gitu Pak. Ya mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian Ami. Sebenarnya kurang lebih sama sih Pak, yang tadi Oke. disampaikan juga, tapi sedikit juga menambahkan. Ya kalau memungkinkan sih kita juga perlu membawa kira-kira dari segi referensi, terutama batas baku mutu ya, terutama dari profil industri yang berbeda-beda. SOP terkait dengan baku mutu dan lain-lain perlu diambil sehingga nantinya bisa kita tahu protokol yang seperti apa, terutama dari segi metode atau Ya. Oke. Ini hilang ya suaranya Ami. Oh, sudah. Oke. Frisil gimana, Frisil? Ya Pak, jadi untuk dokumen-dokumennya, sebenarnya yang pertama itu ada instruksi kerja. Kita harus baca dulu keseluruhan dari instruksi kerjanya seperti apa. Terus formulir sampling ini tuh tadi bisa berupa yang harus di checklist itu apa aja, atau misalkan ada surat tugas atau berita acara sampling untuk di lapangannya seperti apa, terus lokasi dan titik samplingnya itu di mana. Terus peralatan terkalibrasi ya untuk yang bebas kontaminan itu dibawa ke sana. Terus ada kamera juga untuk mendokumentasikan hasil samplingnya seperti apa.
Terus selain itu juga kita harus pakai wadah sampel dan segala macamnya. Terus juga karena ada beberapa sampel yang mungkin butuh treatment khusus, misalkan harus diawetkan terlebih dahulu karena misalkan Oke, kalau nggak diawetkan itu bakal beda gitu hasilnya dengan kondisi oke, di lapangan seharusnya gitu. Jadi mungkin oke. seperti itu, ada direct Baik, sampling atau ada yang undirect gitu, Pak. baik. Ya, itu ya terkait. Karena tentunya ini perlu dianalisis lebih lanjut ya. Ada yang bisa in situ di lapangan, ada yang harus dibawa ke lab ya. Oh, Kevin mau menambahkan, silakan. Silakan, Kevin. Nggak jadi. Oke, sudah jadi, sudah. Ah, nggak jadi, nggak apa-apa deh Pak. Oh, mau jadi. Ya mau jadi. Mau jadi, Ini silakan. cuma menambahkan aja sedikit ya Pak. Iya. Eh, Paling yang ada itu ada prosedur operasi standar itu SOP. Iya. Jadi dokumen ini tuh menjelaskan langkah-langkah proses produksinya gitu Pak. Hmm. Jadi kayak membantu memahami asal-usul dari limbah tersebut dan cara mengatasinya tuh kayak gimana. Dan yang terakhir mungkin itu ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan gitu Pak. Hmm. Jadi peraturan lingkungan ini tuh itu tuh berlaku digunakan sebagai acuan dalam mengklasifikasi Hmm. dan mengklasifikasi dari limbah tersebut. Mungkin Oke, itu aja. baik, baik. Itu ya. Hanya mungkin nanti saya revisi ya tugas kelompoknya, kayaknya ini bisa dikembangkan lebih lanjut ya. Sekalian dari awal ya. Nanti kan kemarin saya mintanya cuma peta ini aja dari proses produksi ya. Ya itu dari peta proses produksi nanti eh, apa namanya? Ya ceritanya dulu dari identifikasi sampai nanti proses yang berjalan kemarin ya. Kemarin saya simpan di mana ya? Ternyata lupa. Apa namanya? Timeline kuliahnya. Sebentar saya lihat dulu. Untitled kah? Di sini kah? Ini folder bukan? Skema peraturan. Bab 3 kah ini? Oh ya, ya rancangan IPAL atau layout di pabrik ya. Tapi tentunya eh, dari proses produksi nanti dan sebagainya, pokoknya dari awal dari sisi identifikasi, kemudian penentuan karakteristik nanti silakan sesuai dengan jenis kasusnya nanti ya, yang di industri yang mau dipilih yang seperti apa. Jadi artinya dari awal aja nanti ininya. Dari sisi identifikasi, kemudian penentuan karakteristiknya seperti apa, kemudian nanti eh, teknologi yang dipakai, jenis IPAL yang dipakai seperti apa, dan selanjutnya ya. Oke, itu. Nah, jadi tugasnya ini karena jawab pertanyaan ternyata mirip-mirip ya. Jadi untuk aspek teknisnya tadi kan sudah bicara ya secara globalnya harus bagaimana. Nah, dari sisi karakteristik sendiri itu ada karakteristik karakteristik itu ada macam-macam kan, tadi ada yang fisika, ada yang kimia, ada mikrobiologi ya. Nah, silakan buat ya masing-masing berbeda ya kan, ada penentuannya macam-macam. Oh ini kan ada Keira Serelia, siapa nih masuk ke sini, udah keluar lagi. Anak, anak 24 itu. Oh 24 tuh bisa nyasar ke sini ya, padahal kan ngirimnya ke awap aja. Sebentar. Ya, jadi artinya ada penentuan, bentar, aku slide-nya hilang. Ya macam ini ya. Kalau warna gampang lah ya, warna gampang. Bau juga ya, itu kan organoleptis ya. Kemudian suhu ya, ya pakai pakai ini saja ya, pakai termometer saja gitu. Kemudian kalau, nah mungkin ini ya, nanti coba cari prosedurnya. Ya masing-masing ini ada TSS, itu bagaimana penentuan TSS. Ya, penentuan TSS itu bagaimana caranya. Kemudian
Untuk TDS pun bagaimana penentuannya? Itu semuanya ada di ini sih SNI biasanya. Ada di SNI ya. Kemudian kalau turbidity bolehlah turbidity juga. Ini kan ada banyak ya. Ada turbidity. Kemudian kalau BOD bagaimana penentuannya? Kemudian COD juga bagaimana penentuannya? Itu baru 5 ya tadi ya. Baru 5 ini ada 11 orang ya. 11 orang berapa orang ini? 11 orang ya? 11 orang. Ada TSS tadi, TDS, turbidity, kemudian BOD, COD, ya. Kemudian di situ ada kadar itu baru 5 saya sebut ya. Baru 5. Kemudian kalau penentuan kadar fosfat klorida 7. Fosfat klorida 7. Dan sisanya logam. Logam berat ya. Yang bisa dilihat di peraturan yang 5 tahun 2014 tadi. Silakan pilih. Misalnya, tadi kan ada pertama ada apa tadi? TDS, TSS, turbidity, kemudian COD, BOD, fosfat, CL, min, ya. Kemudian sisanya logam. Ya, silakan pilih masing-masing itu sebenarnya ada di SNI ya. Silakan nanti di submit saja ke level 4. Oke. Nah, sebelum kita kuliahnya sudah itu saja. Cuman ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan saya sampaikan ada pengukuran rutin ya oleh yang in-house itu jadi orang operatornya nanti akan mengukur langsung. Kemudian ada lagi yang 3 bulanan. Nah, kira-kira nih yang mungkin dilakukan di rutin itu apa saja? Yang kira-kira bisa dilakukan secara rutin. Bahkan ada juga yang setiap hari dicek begitu ya, diukur gitu. Ada yang diukur seperti itu. Ada yang seminggu sekali. Ya, tergantung nanti ya kasusnya seperti apa di setiap perusahaan. Dan apakah harus setiap hari atau bisa juga setiap pekan begitu diceknya. Tergantung nanti ya keurgenannya. Oke, jadi parameter apa saja yang mungkin dilakukan pengecekannya dalam ya secara in-house dilakukan sendiri. Silakan, ada yang mau komentar? Ya, Priscil silakan. Untuk parameter yang bisa dilakukan in-house atau in situ sih biasanya yang parameter-parameter fisik ya Pak ya. Terutama tadi kalau warna kan udah kelihatan jelas ya. Dan kalau misalkan ada kekeruhan itu nanti di tesnya pakai turbidity gitu. Terus selain itu juga pH itu bisa dicek langsung sama DO juga bisa Pak. Jadi DO tuh ada alatnya kayak gitu yang bisa langsung dicek di lapangan. Kalau misalkan dibawa ke lab itu caranya pakai cara titrasi sih biasanya gitu kalau DO gitu. Nah, terus selain itu untuk TDS, TSS sama TD itu biasanya ada juga alatnya Pak untuk dicek di lapangan langsung biasanya. Terus selain itu parameter-parameter yang emang nggak ngebutuhin instrumen besar sih bisa langsung di lapangan. Biasanya ada yang portable gitu Pak, kayak konduktivitas juga itu ada gitu. Biasanya parameter-parameter seperti itu yang dilakukan in situ gitu. Dan untuk di analisis di lab biasanya itu ada pengawetan dulu untuk sampel yang emang butuh treatment gitu. Ada pengawetan fisika sama pengawetan kimia gitu. Dan kalau untuk cemaran mikroba gitu nanti bisa dilakuin pakai MPN atau TPC gitu untuk di lab gitu Pak. Oh ya, tadi saya jadi lupa. Iya mikroba ya, salah satu silakan tadi. Selain logam juga mikroba ya. Pengujiannya bagaimana? Macam coliform gitu ya. Itu pengujiannya bagaimana? Itu bisa dicari sebenarnya di SNI juga ada. Alisa mau jawab ini? Mau menambahkan?
kurang lebih sama sih Pak sama yang dijelaskan Presil. Jadi lebih ke apa karakteristik fisiknya gitu Pak, dari suhunya, warnanya, baunya seperti itu. Oke. Dan kalau yang dari saya baca tuh sebelumnya apa ya, kalau dari warna itu kan ada tingkat kekeruhannya sendiri ya Pak, kayak warna coklat itu, kalau setahu saya warna coklat itu tuh dia limbahnya tuh baru aja dibuang gitu. Dia 6 jam baru dibuang gitu. Terus kalau yang warna abu-abu itu biasanya abu-abu ke setengah tua gitu, dia baru mengalami pembusukan bakteri. Dan sedangkan kalau Oke. yang udah eh, apa nyampe hitam gitu biasanya udah busuk bakterinya gitu, akibat Baik. bakterinya. Ya, baik itu ya. Jadi memang yang parameter fisik yang gampang-gampang yang bisa dilakukan in situ biasanya. Ya, langsung di tempat gitu, in on site ya. Ya seperti di pH, temperatur. Jadi memang yang checklist biasanya kebanyakan sih itu dari ya, karena kalau misalkan rutin misalkan pakai AS juga sebenarnya mereka jadi membebani ya kalau dari sisi perusahaan. Oke, itu saja mungkin. Ya terima kasih. Jadi ya kayaknya lebih menarik ini ya, suruh ditanya-tanya saja supaya lebih aktif. Barangkali juga nggak ngantuk karena ada iming-iming nilai di sini. Nggak ada iming-iming nilai. Oke, terima kasih semuanya. Meskipun 2 SKS harusnya ini ya, desain eksperimen nih pindah nih. Jadi 3 SKS, ini 2 SKS aja kayaknya. Oke, terima kasih semuanya atas keaktifannya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih banyak Pak. Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih juga. Terima Makasih juga. kasih, Pak. Sama-sama.